Nili perlahan mulai konsen bermeditasi. Kekuatan jiwa seperti zat yang mengalir di sekitar Nili. Tepat ketika Nili khusyuk dalam pelatihannya, Ye Ziyun terbangun. Meraba tubuhnya sendiri, Ye Ziyun tersadar bahwa dia tidak mengenakan pakaian apapun. Segera, wajahnya memucat. Nili bajingan, dia sudah kelewatan batas. Ketika merasa bahwa dia masih mengenakan roknya, barulah Ye Ziyun sedikit lega. Namun, hatinya jadi penuh dengan rasa malu dan benci pada Nili. Sejak kecil, lekuk tubuhnya belum pernah dipelototi oleh anak laki-laki sebelumnya, dan Nili malah benar-benar melepaskan pakaiannya ketika dia tidak sadar. Ekspresinya jadi rumit karena dia tahu niat Nili melepas pakaiannya untuk mengobati lukanya. Namun, Ye Ziyun tetap tidak bisa menerimanya. Nili pasti sengaja melakukannya, dia juga tidak tahu apa yang telah Nili lakukan padanya ketika dia tidak sadar. Bagaimanapun juga, Ye Ziyun masih belum memahami Nili. Karena itu, hatinya masih terus waspada terhadap kelakuan Nili. Nili yang duduk di sebelah Ye Ziyun perlahan membuka matanya, tersenyum ringan, kamu sudah bangun. Melihat tatapan Nili, Ye Ziyun tiba-tiba menyadari bahwa dia masih belum mengenakan pakaian apapun. Dengan erat memegangi pakaian Nili, dia dengan cemas berkata, berbalik. Aku harus memakai pakaianku dulu. Nili menoleh, tersenyum, sepertinya aku belum pernah melihat itu sebelumnya. Mendengar kata-kata Nili, wajah Ye Ziyun memerah. Dia bahkan berpikir untuk membuang keanggunannya demi hanya untuk menghajar Nili. Dia merasa malu sekaligus benci di dalam hati, karena Nili mengatakan itu dengan santai tanpa merasa berdosa. Sebelumnya, ketika Nili menyebutkan tanda berbentuk kupu-kupu di tubuhnya, Ye Ziyun sudah curiga bahwa Nili telah mengintipnya saat dia mandi. Dengan terburu-buru, Ye Ziyun mengenakan pakaiannya, dan berkata dengan suara rendah, selesai. Nili berbalik dan matanya cerah. Ye Ziyun saat ini mengenakan gaun ungu, mengintensifkan masa mudanya yang indah. Memang, Ye Ziyun pasti akan terlihat bagus dalam segala hal. Ye Ziyun menatap Nili dan merasa tertekan. Sifat cuek Nili membuatnya merasa tidak berdaya. Nili, apakah kamu sungguh menyukaiku? Ye Ziyun bertanya sambil menundukkan kepalanya, berpikir sebentar lalu mengangkat kepalanya dan menatap Nili. Iya, Nili tersenyum ringan, ia terus terang mengakui. Meskipun Ye Ziyun sudah menebak itu di dalam hatinya, tetapi setelah mendengarnya langsung dari Nili, hati Ye Ziyun bergetar juga. Setelah menghela napas dalam-dalam, dengan tegas dia berkata kepada Nili, Nili, kita masih muda. Siapa yang bisa tahu dengan apa yang akan terjadi di masa depan, mungkin dalam beberapa tahun lagi, kamu akan menyukai orang lain. Sekarang ini, kita harus memprioritaskan pelajaran kita. Hanya dengan latihan keras kita dapat melangkah lebih jauh di jalan kultivasi. Kamu terlebih dahulu harus berlatih hingga mencapai ke peringkat emas. Dan jika pada saat itu, kamu masih menyukaiku, aku akan setuju untuk menjadi pacarmu. Ye Ziyun tersipu malu dan wajahnya memerah, detak jantungnya bertambah cepat. Melihat gerak-gerik Ye Ziyun yang pemalu, dan mendengarkan kata-katanya, Nili merasa itu agak lucu. Nili lalu memandang remeh ke arah Ye Ziyun, apakah dia sedang membodohiku? Nili mengerjapkan matanya, berpura-pura semangat dan berkata, benarkah? Itu keren. Bagiku pelatihan itu terlalu mudah. Jika aku berlatih serius, aku bisa mencapai peringkat emas tahun depan. Pada saat itu, kamu tentu tidak akan menarik kembali kata-katamu kan? Setelah berkata dengan raut wajah antusias, Nili diam-diam tertawa dalam hatinya. Tahun depan, Ye Ziyun tercengang. Tahun depan itu masih terlalu cepat baginya, dan Nili sungguh bisa mencapai peringkat emas tahun depan. Ye Ziyun mendadak jadi cemas. Apa yang aku maksudkan adalah, kita harus memikirkan ini perlahan-lahan. Nili tiba-tiba merubah ekspresi wajahnya dan berkata, apakah Nona Ziyun akan menarik kembali kata-katanya? Nili mengangkat bahu, sambil bersikap acuh tak acuh dan ia berkata, aku maklum, kata-kata yang kamu katakan sebagai anggota klan besar memang tidak bisa dipegang. Lupakan saja, itu tidak masalah. Ye Ziyun melihat bahwa di raut wajah Nili yang kecewa itu terlihat sedikit pandangan jijik terhadapnya. Ye Ziyun menggigit bibir lalu merapatkan giginya dan berkata, janjiku akan selalu dijaga. Jika kamu bisa mencapai peringkat emas, maka janjiku akan berlaku. Melihat ekspresi serius Ye Ziyun, sudut mulut Nili sedikit terangkat. Dia tahu bahwa Ye Ziyun tidak akan membalas kata-katanya. Namun, menjebaknya seperti ini, apakah itu agak berlebihan? Tapi Nili tak peduli. Berdasarkan pemahamannya terhadap Ye Ziyun, suatu hari nanti, dia akan memenangkan hati gadis cantik ini. Apakah aku benar-benar akan menjadi pacar Nili? Apa yang perlu dilakukan seorang pacar? Ye Ziyun jadi mikir. Meskipun dia masih memiliki kesan yang baik terhadap Nili, tapi itu hanya kesan yang baik sebatas di antara teman-teman saja. Namun, jika nanti mereka menjadi pasangan, pikiran Ye Ziyun tiba-tiba semrawut. Ye Ziyun hanya memfokuskan hatinya untuk berkultivasi, dan keberadaan Nili benar-benar memecah ketenangan hatinya. Apa ini? Ye Ziyun menatap batu permata biru yang tergantung di lehernya. Warna batu permata itu cerah. Bagian dalam tampaknya memiliki nebula yang bergerak. Dia bisa merasakan kekuatan luar biasa di dalam batu permata. Batu permata muskil. Ini hadiah dariku untukmu. Mengenakan itu dapat meningkatkan kecepatan latihanmu 3 kali lipat dan juga dapat menyuburkan kekuatan jiwamu pada saat yang sama. Walaupun hanya berjalan, itu juga bisa melatih kekuatan jiwamu. Nili tersenyum ringan. Dengan bantuan batu itu, bahkan jika Ye Ziyun tidak bekerja keras, mencapai peringkat emas bukanlah apa-apa. Dan mencapai peringkat yang lebih tinggi lagi, bukan suatu hal yang mustahil. Aku tidak bisa menerima benda yang sangat berharga ini. Ye Ziyun buru-buru berkata sambil tangannya akan menanggalkan kalung batu permata itu dari lehernya. Nili cepat mencegah tangannya dan berkata, aku sudah memiliki sesuatu yang lebih baik. Kamu bisa mengambil ini. Ye Ziyun dengan cepat mengibaskan tangannya, pipinya terasa memanas, dan terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, kalau begitu aku akan menyimpannya untukmu. Kamu dapat mengambilnya kembali kapanpun kamu mau. Oke, Nili tersenyum, lalu berdiri. Ayo, kita cari jalan keluar dulu.
Tepat ketika Ye Ziyun hendak berdiri, dia melihat Nili tersenyum sambil mengulurkan tangan padanya. Ye Ziyun ragu-ragu sejenak, tetapi tetap menempatkan tangan giok miliknya ke telapak tangan Nili. Nili sedikit menggunakan kekuatannya dan menarik Ye Ziyun. Hatinya sangat bahagia, karena terlihat bahwa gadis cantik di depannya ini sudah tidak menolaknya lagi. Setelah segala sesuatu yang berharga di dalam aula mereka kumpulkan, bersama dengan Ye Ziyun, Nili mulai mencari jalan keluar di dalam lorong yang panjang. Konstruksi di sini seperti labirin. Sudah 2 hari berturut-turut, Nili dan Ye Ziyun masih berkeliling di labirin bawah tanah sambil mencari jalan keluar. Namun, seiring waktu, menggunakan indera wawasan yang kuat, Nili mulai menggambar peta labirin ini. Saat ini, di dalam benteng batu kota anggrek kuno, Chen Linjian, Huyan Lanruo dan yang lainnya berkumpul di benteng batu. 29 orang, kata Chen Linjian, sedikit tertekan. Perjalanan mereka di sini bermaksud untuk mengeksplorasi, namun, mereka belum juga mendapatkan sesuatu yang berharga. Malahan mereka sudah kehilangan 8 orang. Jika orang yang hilang adalah siswa biasa, dia masih baik-baik saja. Namun, mereka tidak dapat menemukan Ye Ziyun dimanapun, dan ini membuatnya merasa tertekan. Ye Ziyun adalah putri penguasa kota, cucu dari peringkat legenda Yemo. Jika terjadi sesuatu, dia pasti akan bisa disalahkan. Huyan Lanruo memandang ke arah hutan lebat yang cukup jauh, ingin mencari mana tahu bayangan Nili akan muncul. Lupakan dia. Pria berumur pendek itu mungkin sudah mati. Chu Yuan berjalan ke sisi Huyan Lanruo, berkata dengan nada menghina. Diam. Huyan Lanruo dengan murka menegur. Dia merasa bahwa seseorang yang berkemampuan spesial seperti Nili tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada dirinya. Ini sudah menjadi fakta. Mayatnya mungkin telah habis dimakan oleh kera berlengan biru raksasa kelas spiritual itu. Chu Yuan tertawa. Mengenang begitu banyak kekuatan jiwanya yang dirampok oleh Nili, hatinya merasa puas dan sukacita yang tak terlukiskan, jika benar bahwa Nili memang sudah mati. Nili menyebabkan latihannya selama bertahun-tahun jadi sia-sia. Berambuslah kau. Huyan Lanruo menegur dengan marah. Jika kau tidak segera menyingkir, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Chu Yuan membuka mulutnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah melihat ekspresi Huyan Lanruo, dia tersenyum ringan, mengangkat bahu, dan berjalan ke samping. Chen Linjian terlihat mengerutkan kening. Dia seharusnya tidak menempatkan Ye Ziyun satu kelompok dengan Nili. Seandainya Ye Ziyun dilindungi oleh beberapa pakar peringkat perak, Ye Ziyun tidak akan mungkin hilang. 2 orang tetap di sini untuk menunggu mereka. Yang lain akan mengikutiku ke lapangan militer. Teriak Chen Linjian. Dia pria yang tegas dan jelas paham situasi bahwa tidak ada gunanya menunggu lebih lama lagi di sini. Mereka pertama-tama harus menuju lapangan militer, sambil tetap mencari Ye Ziyun dan Nili. Semoga Ye Ziyun aman. Huyan Lanruo berpikir sejenak lalu berkata, aku akan tetap di sini untuk menunggu mereka. Matanya penuh kesedihan. Dia bisa menunggu sampai Nili datang, makanya dia tidak akan pergi ke tempat lain. Babak 40, Bayangan Roh Iblis. Chen Linjian dan beberapa anggotanya telah sampai di lapangan militer. Ini hanya berupa lapangan tempat latihan prajurit yang datar, dan terkesan, bukan suatu tempat yang nyaman untuk dilihat. Gali sedalam 3 kaki ke bawah. Pasukan Chen Linjian pun mulai mengeluarkan peralatan mereka dan mulai menggali. Istana bawah tanah. Nili, di mana pintu keluarnya? Tanya Ye Ziyun. Mereka sudah mencari selama 2 hari, tapi belum juga menemukan di mana pintu keluarnya. Tidak ada jalan keluar, Nili menggelengkan kepalanya berkata, jika memang ada jalan keluar, tentu orang-orang itu tidak akan terjebak sampai mati di aula utama. Tidak ada jalan keluar. Ye Ziyun tertegun sejenak, dan dengan sedih bertanya, kalau begitu, kita tidak akan bisa keluar. Tidak perlu cemas. Orang-orang yang mati di aula adalah pendatang dari luar, yang berarti bahwa orang-orang dari luar dapat menggali jalan keluar. Kita hanya bisa berharap bahwa Chen Linjian akan dapat membantu kita menggalikan jalan keluarnya. Jika aku benar, jalan keluarnya harus di area lapangan militer. Nili tersenyum ringan dan berkata, mereka pasti akan menemukan tempat itu. Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa dia pasti akan menemukan tempat itu? Ye Ziyun bertanya kembali. Nili tampaknya sangat percaya diri, seolah-olah semuanya ada dalam genggamannya. Dia bahkan dengan keras kepala berpikir bahwa Ye Ziyun akan jatuh cinta padanya. Jika semuanya berjalan sesuai harapannya, maka bukankah dia dewa yang maha tahu? Tepat ketika Ye Ziyun selesai berbicara, dinding batu tiba-tiba sedikit bergetar. Sudah dimulai. Nili tersenyum ringan. Dia dapat menentukan lokasi penggalian untuk jadi jalan keluar dari sumber getaran. Dia berbalik arah dan berkata kepada Ye Ziyun, ayo. Setelah berbicara, Nili mulai berjalan. Ye Ziyun hanya bisa ternganga, dia sampai tidak ingat lagi bagaimana caranya membantah. Nili adalah monster. Bagaimana dia bisa tahu segala hal? Akankah suatu hari nanti Nili benar-benar akan menjadi pacarnya? Ye Ziyun tidak bisa mengungkapkan apapun yang dia rasakan saat ini. Pipinya sedikit memanas dan dia hanya menundukkan kepalanya dalam diam. Dong dong dong. Operasi penambangan Chen Linjian dan anggotanya masih jelas terdengar. Jadi pintu keluarnya ada di arah sana, kata Nili. Bersama dengan Ye Ziyun, keduanya pergi ke arah sumber suara dan akhirnya terhenti di depan sebuah dinding batu. Nili memeriksa dinding itu sebentar, mestinya dinding batu ini adalah pintu yang tersembunyi. Sebelumnya, ketika mereka lewat di sini, mereka tidak menyadari apa-apa. Nili meletakkan tangannya ke dinding batu dan perlahan mendorong ke dalam. Dererer. Dinding batu perlahan memutar. Sebuah ruangan batu besar muncul di hadapan Nili dan Ye Ziyun. Di dalam ruangan batu itu, ada tangga yang mengarah ke atas. Namun, pintu keluar telah terhalang oleh beberapa tumpukan batu besar, dan di sisi belakangnya terdengar suara gemerincing. Tandanya ada orang yang sedang mencoba mendobrak pintu masuk. Hal-hal lain yang ada di ruang batu membuat Nili dan Ye Ziyun terdiam dalam keadaan syok. Rupanya tempat ini dipenuhi dengan segala macam armor peringkat perunggu dan perak. Bahkan ada sejumlah besar gulungan prasasti, kristal iblis, bulu hewan iblis dan bahan ramuan dari tanduk.
Ruangan itu juga penuh dengan logam mulia dan tumpukan koin emas, yang secara alami adalah mata uang Kekaisaran Suci. Ada juga banyak barang berharga yang belum diketahui kegunaannya, yang seharusnya menjadi harta berharga dari Kekaisaran Suci. Jika seseorang mendapatkan harta ini dan membawanya kembali ke kota Glory untuk menjualnya, mereka pasti akan menghasilkan banyak uang.